Kita hidup di dunia yang dibentuk oleh sistem patriarki. Sistem ini telah ada selama berabad-abad dan telah membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi satu sama lain. Sistem ini mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki, memberikan mereka lebih banyak kesempatan dan hak istimewa, serta merugikan perempuan dan anak perempuan, yang seringkali diabaikan atau dipinggirkan dalam banyak aspek kehidupan. Kita melihatnya setiap hari, baik secara samar maupun terang-terangan. Patriarki membatasi pilihan kita, membentuk peluang kita, bahkan memengaruhi pikiran kita. Bayangkan hari yang biasa. Seorang perempuan bangun pagi-pagi, memulai harinya dengan beban tanggung jawab yang besar. Dia menyiapkan sarapan untuk keluarganya, memastikan semua orang siap untuk menghadapi hari. Dia menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Suaminya mungkin membantu, tetapi seringkali beban utama ada padanya. Tapi seringkali tugas-tugas ini dianggap sebagai tanggung jawabnya. Ini adalah beban yang tidak adil yang harus ditanggung oleh banyak perempuan setiap hari. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana patriarki berperan dalam kehidupan sehari-hari. Efek patriarki sangat luas dan mendalam, mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dampaknya pada perempuan dan anak perempuan di semua bidang kehidupan, dari pendidikan hingga karier, dari rumah hingga tempat kerja. Dari rumah hingga tempat kerja, konsekuensinya tidak dapat disangkal. Perempuan seringkali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sama. Kita perlu menyadari ketidaksetaraan ini. Kita perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana kita bisa mengubahnya. Kita perlu menantang sistem yang melanggengkannya. Hanya dengan begitu kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan setara untuk semua orang. Sejak usia muda, kita diajarkan tentang peran gender. Ini adalah pelajaran yang kita serap tanpa sadar, melalui pengamatan dan interaksi sehari-hari. Anak laki-laki didorong untuk menjadi kuat dan tegas. Mereka diajarkan untuk tidak menunjukkan kelemahan dan selalu siap menghadapi tantangan. Anak perempuan diharapkan untuk mengasuh dan patuh. Mereka sering diberi peran yang lebih lembut dan penuh perhatian, mengajarkan mereka untuk mendahulukan kebutuhan orang lain. Peran-peran ini tertanam kuat dalam budaya dan tradisi kita. Mereka sering diperkuat oleh cerita, lagu, dan ritual yang kita ikuti sejak kecil. Mereka sering diturunkan dari generasi ke generasi. Orang tua dan kakek nenek kita memainkan peran besar dalam memperkuat norma-norma ini. Pikirkan tentang mainan yang dimainkan anak-anak. Mainan ini bukan hanya alat hiburan, tetapi juga alat pembelajaran yang kuat. Anak laki-laki diberi mobil-mobilan, truk, dan figur aksi. Mainan ini mengajarkan mereka tentang kecepatan, kekuatan, dan petualangan. Mainan ini mendorong persaingan dan dominasi. Mereka belajar untuk bersaing dan menjadi yang terbaik. Anak perempuan, di sisi lain, diberi boneka, peralatan minum teh, dan kostum putri. Mainan ini mengajarkan mereka tentang perawatan, keindahan, dan peran sosial. Mainan ini mempromosikan kepedulian dan pekerjaan rumah tangga. Mereka belajar untuk merawat dan mengatur rumah tangga. Pesan-pesan awal ini memiliki dampak yang langgeng. Mereka membentuk cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain. Mereka membentuk keyakinan kita tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan. Keyakinan ini seringkali sulit diubah. Mereka membatasi aspirasi dan potensi kita. Banyak anak yang merasa terjebak dalam peran yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kita perlu menantang peran gender yang kaku ini. Kita harus mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa batasan gender. Kita perlu menciptakan masyarakat di mana setiap orang bisa menjadi diri mereka sendiri. Hanya dengan begitu, kita bisa mencapai potensi penuh kita sebagai individu dan sebagai komunitas. Patriarki juga menentukan apa yang dianggap cantik. Dari zaman dahulu hingga sekarang, standar kecantikan seringkali ditentukan oleh kekuatan patriarki yang mendominasi masyarakat. Perempuan dibombardir dengan gambar standar kecantikan yang tidak realistis. Media sosial dan majalah penuh dengan gambar yang telah diedit secara berlebihan, menciptakan ilusi kecantikan yang tidak mungkin dicapai. Mereka ditekan untuk menjadi kurus, tanpa cela, dan awet muda. Media melanggengkan standar-standar ini. Begitu juga industri fashion. Setiap hari, perempuan dihadapkan pada iklan dan pertunjukan mode yang menekankan pentingnya penampilan fisik yang sempurna. Begitu juga banyak norma budaya. Banyak budaya yang memiliki standar kecantikan mereka sendiri, yang seringkali sama ketatnya dengan yang dipromosikan oleh media.
Standar kecantikan yang sempit ini berbahaya. Mereka menciptakan tekanan yang luar biasa pada perempuan untuk memenuhi harapan yang tidak realistis. Mereka dapat menyebabkan masalah citra tubuh, gangguan makan, dan rendah diri. Mereka juga mengobjektifikasi perempuan. Banyak perempuan yang merasa tidak puas dengan tubuh mereka sendiri, yang dapat mengarah pada masalah kesehatan mental yang serius. Mereka mereduksi perempuan menjadi penampilan fisik mereka. Penekanan yang berlebihan pada penampilan fisik mengabaikan kualitas dan kemampuan lain yang dimiliki perempuan. Objektifikasi ini memiliki konsekuensi nyata. Ini bukan hanya masalah citra diri, tetapi juga mempengaruhi bagaimana perempuan diperlakukan dalam masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan. Ketika perempuan dilihat sebagai objek, mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. Hal ini juga dapat membatasi peluang perempuan di berbagai bidang. Di tempat kerja, perempuan seringkali diabaikan atau diperlakukan tidak adil karena penampilan mereka. Kita perlu menantang standar kecantikan yang berbahaya ini. Kampanye positif tubuh dan gerakan feminis bekerja untuk mengubah narasi ini. Kita perlu merayakan keberagaman dan individualitas. Setiap perempuan unik dan memiliki kecantikan mereka sendiri yang harus dihargai. Kecantikan sejati datang dalam segala bentuk, ukuran, dan warna. Mari kita rangkul itu. Dengan merayakan keberagaman, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan adil bagi semua perempuan. Tempat kerja adalah area lain di mana patriarki terlihat jelas. Perempuan sering menghadapi diskriminasi dalam perekrutan, promosi, dan gaji. Kesenjangan upah gender adalah pengingat nyata dari ketidaksetaraan ini. Kesenjangan ini terus berlanjut di berbagai industri dan profesi. Perempuan mungkin juga menghadapi bias di tempat kerja. Mereka mungkin diabaikan untuk peran kepemimpinan. Ide-ide mereka mungkin diabaikan. Kontribusi mereka mungkin diremehkan. Ini bisa sangat membuat frustrasi dan melemahkan semangat. Hal ini juga dapat membatasi kekuatan ekonomi dan kemandirian perempuan. Kita perlu menciptakan tempat kerja yang adil dan setara untuk semua orang. Ini berarti upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ini juga berarti kesempatan yang sama untuk kemajuan. Mari kita hancurkan hambatan yang menghambat perempuan. Mungkin konsekuensi paling mengerikan dari patriarki adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan pelecehan adalah hal yang terlalu umum. Tindakan-tindakan ini berakar pada budaya yang merendahkan perempuan. Mereka adalah cara untuk mengendalikan dan menundukkan perempuan. Statistiknya mengkhawatirkan. 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia akan mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam hidupnya. Angka-angka ini tidak dapat diterima. Kita perlu memecah keheningan seputar kekerasan terhadap perempuan. Kita perlu meminta pertanggungjawaban pelaku. Kita perlu menciptakan dunia di mana perempuan merasa aman dan dihormati. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam sikap dan perilaku. Ini mengharuskan kita untuk menantang kebencian terhadap perempuan yang memicu kekerasan terhadap perempuan. Patriarki adalah sistem yang mengakar kuat. Sudah ada selama berabad-abad. Tapi mengapa hal itu tetap ada? Ada beberapa alasan. Tradisi memainkan peran penting. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, peran gender sering diturunkan dari generasi ke generasi. Peran-peran ini bisa jadi sulit untuk dilepaskan. Mereka sering diperkuat oleh keluarga, agama, dan masyarakat secara keseluruhan. Struktur kekuasaan juga berkontribusi pada kegigihan patriarki. Laki-laki memegang sebagian besar posisi kekuasaan di pemerintahan, bisnis, dan lembaga lainnya. Ketimpangan kekuasaan ini melanggengkan ketidaksetaraan. Itu membuat sulit untuk menantang status quo. Meskipun mengakar kuat, patriarki bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita dapat menantang sistem ini dan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Ini dimulai dengan kesadaran. Kita perlu menyadari cara-cara patriarki beroperasi dalam hidup kita dan dalam masyarakat. Kita perlu menantang stereotip gender. Kita perlu mempertanyakan peran gender tradisional. Mari kita besarkan anak-anak kita dengan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Mari kita dorong putra-putra kita untuk berempati dan peduli. Mari kita berdayakan putri-putri kita untuk menjadi kuat dan ambisius. Kita perlu mendukung perempuan dalam posisi kepemimpinan. Kita perlu mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender.
Kita perlu saling meminta pertanggungjawaban atas kata-kata dan tindakan kita. Ini adalah seruan untuk bertindak. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam membongkar patriarki. Para pria, kami membutuhkan Anda untuk menjadi sekutu kami. Gunakan hak istimewa Anda untuk memperkuat suara perempuan. Tantang seksisme dan kebencian terhadap perempuan dimanapun Anda melihatnya. Para wanita, mari kita saling mendukung dan mengangkat. Mari kita rayakan pencapaian kita dan tantang mereka yang mencoba menghambat kita. Mari kita gunakan suara kita untuk menuntut kesetaraan dan keadilan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang dihargai, dihormati, dan diberdayakan. Mari kita rangkul kesetaraan dan tolak patriarki dalam segala bentuknya. Membangun dunia yang bebas dari patriarki adalah tanggung jawab bersama. Hal ini membutuhkan upaya dan komitmen yang berkelanjutan dari kita semua. Mari kita terus mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang sifat ketidaksetaraan gender yang meresap. Mari kita meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Mari kita tidak pernah berhenti berjuang untuk dunia di mana setiap orang, terlepas dari gender, memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Saatnya untuk perubahan adalah sekarang. Mari kita ciptakan masa depan di mana kesetaraan berkuasa.